noise enggak itu? Kayak mas suaranya. Assalamualaikum Sob, alhamdulillah kita bisa bikin konten ngobar lagi, walaupun ini di suasana karantina karena kita lagi dilanda virus, tapi alhamdulillah silaturahmi dengan tidak mengurangi kewaspadaan, menjaga semuanya tetap bisa berlangsung untuk membuat konten dan yang paling penting bisa menghibur semua pemirsa dari channel-channel seperti ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan salah satu dalange Klaten yang luar biasa malang melintang kemana saja, dan beliau juga sebagai dituakan di Klaten karena walaupun dia hobinya mendalang tapi sebenarnya profesinya adalah salah satu bisa dikatakan pejabat negara juga mungkin ya, pajak. Pajak. Beliau adalah Ki Mulyono PW. Assalamualaikum. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, kita ngulik gimana sih pegawai pajak kok bisa seneng wayang sampai bisa menghasilkan macam-macam, sampai dapat cerita dari dunia pewayangan banyak sekali. Sebelumnya subscribe, like, share, jangan lupa channel Dalang Jeder dan juga channelnya Pak Mul, Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Lebih senior channelnya Pak Mul. Oke, kita mau mulai ngobrol-ngobrol. Oke, Pak Mul, Ya, pundi kabare? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja, tetap bahagia meskipun dalam suasana prihatin. Oke. Keprihatinan ini menimpa seluruh lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita para pelaku dan pekerja. Pasti doyo Pak Mul. Mula nek kados jenengan sing profesinya jelas itu pada itu loh, bukan iri tapi terpecut ingin bisa seperti Pak Mul ada. Saya itu sebetulnya profesinya nggak cuma ganda Mas, tapi apa istilahnya? Triple, kuartet. Tadinya kuartet. Jadi kalau secara waktu, tanggung jawab dan komitmen tentu PNS. Dirjen Pajak. Dari muda saya udah seneng membangun usaha. Oh, wira swasta juga. Ya, wira swasta, meskipun kemudian dalam perjalanannya dikelola oleh keluarga, istri dan yang lain-lain. Itu yang kedua kan? Maksudnya istri yang lain-lain atau istri dan yang lain-lain? Maksudnya keluarga yang lain. Istri dan istri yang lain-lain. Hampir saya salah kok. Terus yang ketiga, ya itu tadi kan PNS, terus ya rakyatan cilik-cilikan ya duwe usaha, seni. Terus yang ketiga seni. Tadinya mungkin senangnya sungguh terlalu, itu. Tapi dalam perjalanannya mungkin garis takdir saya akhirnya menjadi pelaku seni dalam arti iso kepayon. Gitu kan, kadang-kadang kan ada yang bilang yang mewisuda dalang itu masyarakat. Saya wis diarepi, ya itulah dalang. Nah, artinya udah yang ngersake saya, udah ada yang mau anggap saya, sekarang murah itu udah beda urusan kan. Terus yang keempat, saya itu akademisi juga. Saya dulu sempat ngajar universitas yang cukup keren di Jakarta, Pelita Harapannya. Itu. Dosen gitu berarti. Karena di Jakarta itu honor tertinggi ya di situ. Dosen pajak. Dosen pajak dan ekonomi. Pajak dan ekonomi. Terus di Solo juga di UKSW. Oh, jadi? Ya.
dari universitas satu dan lainnya sudah berpindah ya, sudah saya pindah karena 2007 kan saya pindah juga ke Salatiga, tadi di Jakarta terus. Jadi dalam di sini sering kalau maksud saya itu Mas Mul Jakarta gitu. Saya memang tinggal di Jakarta. 2007 saya pindah kerja ke Solo Tigo. Terus kemudian noise enggak itu? Kayak mas suaranya. Jadi ini ada keributan biasa. 2007 saya kan dinas pindah Solo Tigo. Berarti pelan-pelan saya tinggalkan yang di UPH, saya ngajar di UKSW. Terus setelah itu saya pindah lagi dan saya sudah berhenti sebagai akademisi. Sementara saya off dulu karena juga waktu sudah terbagi sedemikian rupa dan intensitas dalam saya makin kencang. Oh, waktu itu langsung kebayang nih gua. Ya. Jadi buatan itu kali itu loh, hampir sama. Saya juga berpindah-pindah tempat, manut harus dihampiri. Dan jenengan kan manut tugasnya. Kalau itu manut dihampiri. Risiko kok ganteng tuh. Allah, wah tapi kalau saudara-saudara ya, kalau pengen tahu mudanya Ki Mulyono, beri prima, lewat, kudu apa nih, kudu tanggane, kudu kakangnya, kudu sedulure. Sekarang memang udah tua, sudah hampir ya bulan depan 47. Tapi kemarin masih gondrong loh jenengan, Pak. Ya. Ini potong kenapa? Kemarin umroh. Oh, alhamdulillah. Desember umroh, dan yang selalu ditanya sebelum saya berangkat adalah nanti potong apa ya. Itu ya, sampai sana ternyata pada last minute saya memutuskan untuk tahallul bersih, digundul benar-benar. Setelah digundul juga saya terus semakin sadar bahwa saya sudah tua. Tapi gini Pak Mul ya, di luar itu banyak yang tahunya kan. Ini mohon maaf, pertanyaan saya langsung kesehatan open minded. Di luar sana itu banyak yang bersuara karena yang namanya kehidupan pasti ada terang ada gelap, pro dan kontra. Pak Mul laris, Pak Mul payu, halah piro-piro ditampani, ditomboi, orang mesaknya karo sing benar-benar seni itu untuk mata pencaharian lah, kan pasti ada seperti itu. Nah, statement dari Pak Mul pertama begini, kalau kita ditanggap atau diminta dalam itu pasti karena kita diterima, itu dulu. Jadi itu kan ya, ada yang sudah mencoba memang dalam hajatan warga gitu ya, aku tak main ini tak ragadane diri. Ini nggak bisa juga karena tidak diterima. Iya, harus diterima dulu. Nek masalah hitungan itu pada awalnya tombol iya. Pada awalnya raga dewe ya. Tapi kalau kita gelejah gitu ya, sebetulnya itu adalah awal membangun karir. Ibaratnya uang bisnis itu investasi awal. Semua pasti begitu dengan caranya masing-masing. Zaman mbah-mbah kuno dia mesti gebiak riyen loh. Ya, gebiak, melu, ngenger. Lah saya nggak ada waktu untuk ngenger. Dan saya orang tua saya bukan dalang. Nek wong tuane dalang wis digoleki nggon umpamane wayangan awan bengi, wayangan awan se. Sudah ada lah celahnya ya, sudah ada tempat-tempatnya. Wong tuane dalam tapi nggak terlalu aktif, terus duitnya akeh sing nombok itu wong tuane. Tapi di sisi lain juga menurut saya sah-sah saja, karena malah ketika Pak Mul itu tombok itu Pak Mul dulu
ya kan malah nggak merusak pasaran sebenarnya. Yeah. Sing pengen nanggap yo tetep nanggap, mungkin ora ditanggap berapa pun ora dhewe. Cak mampu kok pajak. Tapi gini anyway, sebetulnya banyak pejabat nggak perlu sebut nama yang memang tombol terus menerus juga terus tetap rano sing nangkep. Iya, tetap harus bayar rakyat diri terus kan. Iya. Jadi bahwa kemudian saya awalnya raketan piye carane ya mbuh tombok, mbuh ngepres, mbuh apa, mbuh istilahnya saya datang dan pergi tidak nerima apa-apa. Pada perjalanannya saya sendiri juga tidak menduga kok aku sudah di dalam tenanan. Itu mau tenanan. Iya. Karena awalnya saya bersuara lumayan. Ya karena mungkin Pak Mul. Ya. Karena ada yang memang keluar invest itu tadi tombol di depan, tapi tidak dibarengi dengan expose yang total. Sebenarnya kan itu timing untuk kita expose kemampuan kita total. Ajar mendalam, berproses menjadi dalam, yang bukan anak dalam. Betul. Tidak belajar pada, bahkan yang belajar di pendidikan formal perjalanan itu tidak dalam. Karena aspeknya banyak sekali yang harus dipelajari. Lagi kepraan seperti apa, lagi melakukan wayang, pemahaman gending, suluh lah saiki. Karena kemudian banyak yang itu yang kemudian mereka tidak berproses dengan baik karena rumongso bisa, orang bisa rumongso. Saya itu nek bareng nonton wayanganku dhewe, angel saya, karena merasa jelek. Jangan mudah merasa puas. Ya. Karena saya merasa itu jelek, wayanganku kok elek, terlalu wayang ini. Makanya kadang-kadang saya jarang nonton wayang dhewe kemarin-kemarin mergo rumah aku ora apik nimbang mules. Tapi ya di sisi lainnya kan Pak, kalau saya amati sebenarnya ada yang tetap terus progres di skillnya, ya. Tapi relasinya tidak digarap. Ya, betul. Itu Pak sebenarnya permasalahannya. Jadi sebetulnya yang laris banyak cara lah ya, banyak cara masing-masing. Ini tentang manajemen ya, dia tidak tentang orang ya. Bisa yang disangkani dengan tirakat, gitu. Bisa dengan cara membangun relasi, bisa dengan melobi dan bikin proposal, bisa dengan padu duluran turun desa, gitu. Tapi kembali lagi kalau ilmu marketing itu kan 4P: product, price, place, and promotion. Ketika semua ini berjalan baik, nah kembali lagi ke produk. Iya. Memang dia layak untuk diterima oleh market, ya. Jika ini mendukung jalan. Itu. Jadi, tapi kalau wayangannya api, 3 ini dilabaknya. Ya percuma juga. Yang 3 ini jalan, produknya ternyata tidak diterima ya. Ini ya kali ini. Iya, gitu. Jadi apa? Jadi saya kenapa saya tadinya pesimis, ora iso dadi dalam. Selama bertahun-tahun aku rasa ini berarti kancane jenengan. Mas Duet. Enggak tahu dia. Iwo Jomangarso. Itu yang ngasih nama itu saya. Pak Wiroto Parwo, gitu kan. Dia coba nanti bener apa enggak gitu ya. Pak Wiroto Parwo adegane Sucarmo sama Pati. Pasti Wojo Mangarso. Gede kafe. Di luar apapun Mas Dower, beliau orang yang sangat loyal juga. Loyal, baik dan supel. Seniman ya. Supel sekali. Iya. Saya juga banyak dapat ilmu dari Mas Dower. Oh, nek saya itu gini. Saya ngajari apa-apa salah satunya kan dari Deknen moro neng dia masih bujang gitu kan. Saya udah nganten anyar itu. Saya ngomong. Tadi sing? Ya ini. Oh, nggih. Saya tuh umur 26 tahun saya bletak aja kan 26 tahun sih. Koyo ngene mobil mewahan gitu loh. Nah, itu saya 26 tahun tuh saya merek umur selalu. Punya saya umur 26. Itu saya masih ngontrak di Mandika. Ya, Mas Doer itu
main ke rumah orang mulai tak tinggal dulu ya kayak dolanan dhewe. Aku turu karo bojo. Nah, jadi Najwa ya gitu, orangnya supel dan istilahnya orang tahu sih, gitu kan. Nah, sing berani Mas Duer sampai sekian lama, sampai barangkali 2005 saya baru mulai ngeprak sendiri. Mergo itu salah satu kendala kalau kita belajar wayang sudah pada umur dewasa, tidak terlatih dari kecil, itu mesti ngomong. Iya. Banyak para pejabat-pejabat yang sudah mencoba itu tetap dikeprake dari belakang. Lah saya merasa, nah aku dikeprake terus. Berarti lah riyen pangapunten nek Pak Pres niku pun dikeprake ya Mbak Mas. Pak Pres siapa? Pak Eka. Saya tidak begitu kenal dengan beliau. Tahu saya kan juga beliau politisi itu. Oh, dikeprake ya, politisi kan, dia politisi. Tapi sih kayaknya terakhir juga sudah sendiri. Ya enggak apa-apa kan, ada yang sepuh sok ngendikan itu nimbang ora babar pisan nunggu telat. Iya. Iya. Gitu. Jadi 2005 itu saya udah 2005 atau 2006 ya. Saya udah mencoba pakai kepraknya Pak Mantep. Oh, enak suara nih gitu kan. Terus saya dilatih di Mas Rolling. Pak Rolling. Pelatih Pak Mantep, penelitiannya Pak Mantep. Itu pun mau keprak dewe. Orang-orang ini juga bergerak. Terus pelan-pelan, ya saya ngeprak, saya ini gitu kan. Tapi saya sekarang itu juga tidak sepanjang malam Silotu banget, punya cara sendiri. Oh iya, dan itu tidak hanya para dalang yang memang sudah usia baru belajar ya. Setahu saya juga semua gitu. Dalang-dalang tertentu ada yang memang pengajeng. Oh, tidak tumpang maksudnya. Oh, saya tumpang. Tapi nek dong murawaya yang ngeprak selonjor. Ya, boleh lah. Iya banyak juga Pak, banyak juga. Apalagi wayangan zaman sekarang itu kan yo mau nggak mau kita banyak santainya kan. Ketika intermezzo, ketika tidak dituntut untuk 100% garap clear itu kan bintang tamu dan sebagainya. Lek boten sendian karo selonjor. Tapi dalam dulu ya itu juga banyak waktu gularan gendingnya panjang. Iya tapi nyawa unang-unang itu kena dua apa itu. Tapi masalah ngeprak itu bukan menjadi sesuatu hal yang perlu disoroti sekali, karena Pak Narto Sabdo pun kan beliau dulu baru dari belakang, apalagi pas terakhir iya lah ngeten Pak Mul ya. Di sisi lain kan selain hobi dan sekarang sudah diterima menjadi dalang, dengan itu rakyat pegawai PNS. Selama saya membuat konten adanya COVID-19, saya hanya menerima ya keluh kesah, ya pendapat itu dari masyarakat pada umumnya, warga negara lah, ya masyarakat dan lain-lain. Nah untuk kali ini memang saya lebih kepengen kenal Pak Mul lebih dalam, dan juga badai nyuwun pitutur ya sebagai pegawai negeri sipil ya tentang adanya COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang bengok-bengok Pak ya, banyak yang bengok-bengok kurikulum media dan sebagainya karena kerjaan di PH tadi safe dan sebagainya. Sebenarnya step dari pemerintah untuk solusi penanggulangan ini seperti apa sih? Ini bisa dikombinasikan sebagai birokrasi dan akademisi. Jadi begini, ini kan kondisi kahar karena wabah COVID, gitu ya, karena bencana wabah penyakit yang disebut COVID-19. Ada situasi yang jauh lebih serem, yang jauh lebih menderita dari ini. Apa penjelasan coba? Enggak. Perang. Ya. Jadi kita dikasih karunia sebuah negara yang damai, kita itu sudah luar biasa. Sekarang kita dicoba dengan wabah ini, wes lekasan ini, pemenangnya perang. Kita hanya disuruh tinggal di rumah, ya tak? Kemudian mengamankan diri, tidak bersentuhan. Dan perang itu boleh apa-apa tetap rawan.
itu wae bisa juga naudzubillah ada roket nyasar ke rumah kita, ada peluru nyasar ke orang-orang gitu. Orang malah terus ditembak gitu. Nah makanya pada situasi yang susah sebetulnya ada belahan dunia lain yang jauh lebih susah. Terus kemudian kondisi ini kalau secara saya sebagai birokrasi bagaimana gitu kan. Terus kemudian negara akan melakukan apa? Melakukan apa untuk masyarakat? Pertama, saya kerja di pajak. Tentu dengan ekonomi yang drop seperti ini, penerimaan negara juga drop. Itu yang harus kita. APBN yang sudah disusun kacau balau. Tapi tidak hanya kita, ekonomi yang jatuh ini terjadi di seluruh belahan dunia. Nah kemudian yang dilakukan pemerintah apa? Kok orang dan seniman itu yang dipikir itu kehilangan penghasilan kan? Ya karena kemarin kan ada prioritas untuk ojol buruh tani itu, makanya seniman banyak yang punya. Oke. Kemudian dalam pandangan saya tentu prioritas utama pemerintah adalah saving life, artinya menyelamatkan yang terdampak secara langsung, pihak-pihak yang terkait secara langsung dilindungi, tenaga medis dan lain sebagainya, dan menyelamatkan kita semua. Itu dulu yang pasti ada yang dipikirkan oleh pemerintah ya. Itu prioritas utama. Dan yang sedang dilakukan itu. Alhamdulillah kita cukup baik. Mudah-mudahan semakin baik. Orang usah dipikir beda kepentingan kalau pandangan dan kubu politik. Ya. Gitu. Dan lockdown, nggak lockdown juga belum tentu tempat. Kalau lockdown malah saya kurang setuju Pak. India ketegaran. Coba loh karena negara kita teramat besar, terpisah pulau-pulau, dan banyak urban. Iya, urban itu kaum urban pekerja yang di sana buruh tidak tinggal di tempat keluarga. Yang terjadi kita karakteristik kita rotok mirip India. Iya. Kalau langsung di lockdown, ya makanya kemarin dorongan lockdown itu ya disikapi dengan cara yang hati-hati. Tapi kita punya bekal yang bagus yang namanya gotong royong. Itu masyarakat bareng-bareng istilahnya melakukan isolasi pribadi ya, isolasi pribadi maupun lingkungan. Itu terus kemudian bagaimana dengan para seniman? Ini kok ojol, ini dan itu gitu kan, buruh tani dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan kan terus kita dimintain data, gitu kan. Nah, pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap tentu langsung terdampak. Pekerja di sektor formal yang tempat bekerjanya terdampak juga akan terdampak. Ya. Banyak yang kena PHK. Ini bisa jadi lebih buruk dari resesi 32. Tahun 1932 gitu. Nah tentu pemerintah akan memikirkan itu. Yang pertama dilakukan adalah merevisi APBN dan kemudian melakukan pergeseran peruntukan pengeluaran anggaran. Nah kok orang seniman kok belum dipikir? Sebetulnya diminta data itu adalah untuk mikir. Ojol jelas datanya ada. Iya, di aplikasinya. Di aplikasinya ada. Wes mau boleh. Saiki diklik gitu langsung tahu jumlahnya berapa, namanya siapa, nicknya berapa, alamat langsung ada. Kemudian buruh tani itu bosnya kan tani. Buruh tani itu bosnya siapa? Petani. Ya, artinya itulah salah satu lapisan terbawah. Gitu.
nek pekerja pabrik bose kan juga. Jadi intinya itu bukan tidak dipikirkan, tapi belum sampai ke kita ya. Belum tentu juga mereka udah terima. Oh yang iya. Nah, sekarang seniman sudah ada yang terima. Dan kebijakannya kemarin kan pada awalnya kita diminta data untuk ke Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, ya. Terus belakangan berubah, punya data secara nasional orang tidak rampung-rampung, desentralisasi. Ya, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pergeseran APBD. Nah, ketika teman-teman dimintain data, jangan a priori. Jangan a priori, harus aktif ya. Ya bener enggak ini nanti? Ya itu, nah orang ngapain? Harus dipahami bahwa kalau kita mau mengeluarkan dana, menggunakan anggaran, itu ada pertanggungjawaban. Harus jelas sasarannya. Jelas sasarannya, murah kok. Kayak Klaten 1000, no, 1000 peng 1 juta, 1 miliar. Pertanggungjawaban bagaimana? Ya bener 1000.